Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya Nurisul Ubad, CGP Angkatan 7, kelas 255 Bangkalan. Ingin mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu hari ini saya ingin mempresentasikan tugas 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, sosok inspiratif Bapak Pendidikan Bangsa, menjadikan manusia selamat dan bahagia, yaitu manusia yang merdeka seutuhnya. Ada 3 pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses tugas kali ini. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.7 ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya, perilaku Anda setelah mempelajari modul 1 ini. Dan terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Dan jawaban atas ketiga pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Seakan saya satu-satunya sumber belajar di kelas. Artinya apa? Sebelum saya memahami konsep KHD, konsep pendidikan KHD, saya berpikir pembelajaran tidak berpusat pada siswa. Seakan-akan saya adalah sebagai guru adalah sumber materi yang utama, dan itu salah. Setelah yang kedua adalah, saya hanya bisa mengukur aspek kognitifnya. Artinya apa? Saya hanya menganggap keberhasilan belajar mengajar itu dari mereka yang bisa menjawab soal saya, itu saya sudah anggap tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Yang ketiga adalah, anak itu membagaikan kertas kosong, seakan saya saja yang berhak untuk menulis di atas kertas kosong tersebut. Padahal sebenarnya mereka sudah membawa bakat dan minatnya masing-masing yang sudah ada dalam diri mereka sebagai kodratnya. Yang keempat, perintah dan hukuman kayaknya solusi terbaik. Padahal ternyata tidak gitu. Jadi karena merasa dominan, saya harus memerintahnya mereka untuk berbuat begitu dan melarang mereka untuk berbuat begitu. Dan itu ternyata menurut kami, setelah saya mempelajari modul ini, ternyata salah. Dan yang kelima adalah KKM. Jadi saya hanya fokus kepada KKM, gimana caranya pelajaran tuntas tanpa adanya refleksi dari mereka, sehingga kedekatan saya dengan mereka sebagai siswa saya itu tidak terbangun sama sekali. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang berubah dari saya setelah mempelajari pemikiran KHD ini? Ya, pasti setelah mempelajari konsep-konsep itu, saya yang pertama akan merasa kalau saya salah. Mulai dari 1, yang benar itu sekarang harus bagaimana caranya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang kedua, saya harus menuntun kodrat anak, katanya kodrat alam dan kodrat zamannya itu, sehingga pembelajaran menjadi sangat menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Saya harus adalah semacam kodrat yang sudah harus melekat yang ada pada diri mereka. Ya, jadi itu yang harus saya yakini. Jadi budi pekertilah yang bisa saya paksakan, tapi untuk yang lain harus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang selanjutnya kaitannya dengan menjadi suri tauladan, karena memang kita sebagai manusia kalau hanya bicara tanpa memberikan contoh yang baik seperti Nabi Muhammad, maka kurang pas dan kurang masuk apa yang kita utarakan kepada siswa kita. Maka dari itu, mulai dari sekarang saya akan mencoba untuk memberi suri tauladan yang baik bagi mereka. Yang terakhir, yang pastinya saya tidak akan berfokus lagi hanya pada KKM, bagaimana caranya tuntas, sehingga pelajarannya jadi lebih menyenangkan dan lebih terbangun hubungan baik antara saya dan siswa saya. Karena ada semacam refleksi dari mereka yang kaitannya itu dengan bagaimana perkembangan mereka itu memahami pelajaran yang sedang berjalan.
Nah, setelah itu semua saya sadari, maka penerapan yang harus segera saya lakukan agar pembelajaran di kelas mencerminkan teori yang belajar KHD. Yang pertama pasti yaitu merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menyenangkan. Yang kedua, memahami karakter tetap sesuai dengan keunikan masing-masing serta melaksanakan refleksi bersama. Ketiga, berusaha menjadi tauladan yang baik bagi siswa. Keempat, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara konsisten yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah memfasilitasi siswa dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Dan terakhir adalah menciptakan hubungan kedekatan secara emosinya dengan siswa dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa tersebut, sehingga pembelajaran yang ada di dalam kelas menjadi lebih menyenangkan, dan insya Allah tujuan utama dari belajar itu akan dengan mudah tersampaikan dengan baik. Nah, itu yang akan saya lakukan setelah saya memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.